Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, kini memiliki destinasi wisata alam yang baru dan mulai menjadi favorit wisatawan. Berlokasi di Desa Ngesrep Balong, wisata Pinusan Separe menawarkan panorama hutan pinus, sungai yang jernih, serta area camping dengan suasana pegunungan yang sejuk. Selain keindahan alam, berbagai fasilitas penunjang juga telah disiapkan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Hamparan hutan pinus yang rindang berpadu dengan aliran sungai yang jernih menjadi pesona utama wisata Pinusan Separe di Desa Ngesrep Balong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Saat malam tiba, suasana semakin memikat dengan udara pegunungan yang sejuk serta kabut tipis yang menyelimuti kawasan camping ground. Tak heran dikunjungi wisatawan baik dari Kendal maupun dari luar daerah. Untuk menunjang kenyamanan pengunjung, pengelola telah menyediakan berbagai fasilitas seperti area camping, penyewaan tenda lengkap dengan sleeping bag, toilet, pendopo, jaringan wifi hingga akses listrik di area perkemahan. Dengan tarif camping yang terjangkau serta tiket masuk yang masih bersifat sukarela, wisata ini menjadi pilihan menarik bagi keluarga maupun komunitas pecinta alam. Terlebih saat weekend jumlah pengunjung dapat mencapai 300 hingga 400 orang. Keberadaan Pinusan Separe juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Sejumlah pelaku UMKM kini mulai membuka lapak kuliner dan produk lokal, sehingga wisata ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Pemerintah Kecamatan Limbangan pun terus mendukung pengembangan kawasan ini agar semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Kendal. Salah satu pengunjung asal Semarang, Zaini, mengatakan suasana di kawasan ini sangat nyaman untuk camping, terlebih dengan udara dingin dan kabut di malam hari serta akses yang terjangkau. Kita rombongan dari berbeda-beda. Ini ada yang dari Semarang Barat, kemudian Tugu, dan ada warga lokal sini juga. Karena weekend ya, Mas? Betul, sebenarnya penasaran juga sih. Katanya ada wisata baru, rame juga. Dan di sini kan terkenal tempatnya sepi ya. Tiba-tiba rame seperti ini, kita penasaran, jadi kita ngecamp di sini. Nah, daya tariknya sendiri kalau malam. Malam. Iya, kalau malam itu di Pinusan ini sempat ada kabut juga tadi malam. Hawanya dingin. Ya karena mungkin ya kita di tengah-tengah hutan juga ya, dan di pinggir kali yang kalinya jernih. Nah, respon kita positif juga ya. Jadi dari kawasan ini yang dulunya sepi, sekarang jadi rame. Ya cuman mungkin perlu beberapa rehab juga dari wisata ini, terutama di bagian kamar mandi ya. Kurang, hanya 2 kamar mandi aja. Ya harapannya dari pemerintah, berarti ini ikutnya Pemkab Kendal ya, bisa membantu merenovasi, jadi tempat ini bisa berkembang. Karena kita lihat di sana juga masih luas juga, belum ada perkembangan juga. Mungkin bisa ditambah lagi untuk fasilitas umumnya. Nah, ini menarik. Untuk saat ini kita belum dipatok tarif kalau bawa tenda sendiri, dan masuknya itu pun juga gratis. Cuman kalau nggak tahu ya nanti kalau kedepannya gimana. Ya semoga aja masih gratis seperti ini. Jadi kita dari warga juga memiliki tempat piknik atau camping ground yang terjangkau.
Iya, sukarela. Tapi Kalau camp kita sewa ada tarifnya, dan tarifnya juga murah sih. berapa Mas? Sekitar 75.000 itu sudah dengan sleeping bag-nya. Dari semalam itu kita, berarti hari Sabtu kemarin kita reservasi itu sudah dibatasi maksimal kita bisa mendirikan 3 tenda karena sudah ada 40 tenda yang berdiri dari malam. Sementara itu, Kepala Dusun Fitriani menjelaskan wisata ini telah dirintis sekitar 5 tahun dan baru dibuka secara resmi dalam 1 tahun terakhir setelah perizinan selesai. Ia berharap kawasan ini dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. DWPS yang artinya kepanjangannya itu Desa Wisata Pinusan Separe. Sebetulnya sudah sekitar 5 tahunan, cuma kita terkait dengan perizinan dulu, jadi mulai dibuka itu sekitar 1 tahun terakhir. Kita difokus pada alam sama keaslian alam. Ya, mungkin kalau ada yang mau camping juga bisa, terus wisata ya untuk ke alam gitulah, untuk mencari ketenangan di alam gitu. Untuk biaya tarif masuknya sendiri? Untuk sementara ini itu masih sukarela, cuma nanti kedepannya rencananya setelah kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait nanti akan ada tarif. Pengunjungnya kira-kira dari mana aja Mbak? Apakah dari luar Kendal juga ada? Dari luar Kendal juga ada. Kemudian ini sebenarnya dikelola oleh siapa Bu? Kalau yang di lapangan sendiri ini dari DWPS sendiri, kemudian dari DWPS itu ada di bawah naungan KPD yang namanya Karya Putra Desa, itu lembaga yang tadinya mengusahakan perizinan tersebut. Ada itu dari warga sekitar, itu berjualan di sekitar sini. Harapannya sih seperti itu, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Tujuannya ya untuk meningkatkan perekonomian khususnya Dusun Separe pada umumnya untuk Desa Ngeserbalong. Harapannya ya Dengan adanya wisata ini? kedepannya bisa lancar, bisa sukses, lebih terkenal ya, pengunjungnya bisa lebih banyak. Baik sih, masyarakat juga mendukung. Jadi sebelumnya kan juga ada kayak seperti kerja bakti untuk membangun wisata ini, nah mereka juga ikut berkontribusi. Untuk campingnya? Ya ada, kalau camping kan ditaruh. Untuk kendalanya dari awal pembukaan wisata ini itu dari terkait dengan perizinan, karena ini lokasinya itu berada di perhutani, jadi kita mengusahakan perizinannya dulu, legalitasnya dulu seperti itu. Baru beberapa bulan terakhir ini. Setelah ada beberapa fasilitas gitu. Ya, setelah fasilitas ada, baru bisa viral gitu. Alhamdulillahnya tidak, cuma dengan keasrian alamnya, nah itu yang membangun wisata ini. Pengelola Nur Asad menambahkan berbagai fasilitas telah disediakan mulai dari camping ground, toilet, pendopo, wifi, listrik hingga penyewaan tenda. Pengelolaan masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan Karang Taruna. Tempat ini cuma yang potensinya juga cuma nuansa alam aja, Pak. Posisi camping ground, sungai, sama apa ya? Ya cuma alamnya toh yang ditonjolkan. Untuk fasilitas di sini apa ya? Kalau untuk camp toh yang disediakan cuma wifi sama toilet sama pendopo, itu tuh fasilitas umum. Kalau musim hujan bisa buat teduh. Tarif masuk untuk umum kita masih di sukarela. Sampai tikar pun masih dikasih sukarela, tapi kalau untuk campnya kita di 10.000 per orang, tapi kita ngasih fasilitas lebih kayak wifi, toilet, sama
aula sama listrik. Ya dikasih 10.000 tapi fasilitasnya agak lebih. Pengunjungnya kurang lebih untuk weekend mungkin di 300-400 orang lah. Dari lokal-lokal tapi kebanyakan. Kalau hari biasanya? Kalau hari biasa kita juga agak sepi, mungkin ya posisinya paling 100-150 karena juga posisinya juga belum terlalu terlalu rame. Sistemnya kita cuma masih di swadaya masyarakat sama gotong royong Karang Taruna setempat. Kita belum ada dari yang lola khusus, belum ada. Sama kita cuma dulu kan ini lahan perhutani terus diminta sama organisasi yang namanya KPD. Kita pengajuan di perhutanan sosial terus tanah ini diserahkan sama KPD untuk masyarakat. Untuk lingkungan juga kita setiap hari ya himbauan sama pengunjung untuk jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Ya cuma himbauan-himbauan itu setiap harinya cuma itu. Mestinya juga untuk lokasi di daerah ini juga bantu UMKM jalan sama ya yang utama untuk kegiatan Karang Taruna Dusun. Yang utama yang bantu cuma kegiatan Karang Taruna Dusun. UMKM khusus dari dusun ini. Katanya cuma kedepannya kalau bisa seperti ini terus bisa ramai juga ya menambah lapangan kerja untuk Karang Taruna sekitar sini. Tantangannya juga apa ya? Ya tantangan kita cuma karena posisi musim cuaca buruk. Lah kita cuma di tantangannya posisinya di gunung. Posisinya kita juga himbauan untuk musim penghujan cuaca buruk sementara kita tutup. Kita untuk buka di posisi cuaca yang mendukung. Camat Limbangan Sucipto menilai potensi wisata ini sangat besar dan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan UMKM. Ya, terima kasih. Bahwasanya untuk wisata Separe ini merupakan salah satu potensi yang ada di wilayah Desa Ngesebalung khususnya, dan kita lihat memang ini sangat-sangat potensial sekali. Artinya ini bisa kita kembangkan dan nanti bisa menjadi salah satu upaya dari desa sendiri untuk bisa mengangkat potensi baik UMKM-nya maupun juga terkait dengan pengembangan ekonomi ada di desa Sebalung ini. Dan tentunya ini harus kita dukung, kita dukung, dan salah satu adalah dari desa sendiri lewat dari desa sudah kita arahkan untuk mengembangkan potensi yang ada di Separe ini. Dan dari beberapa fasilitas yang ada kita lihat memang seperti MCK itu masih kurang, dan juga penataan maupun juga nanti untuk SDM-nya. Nah ini nanti dari Pemda tentunya nanti kita akan mendorong agar ada komunikasi dengan Disporapar dan juga pihak-pihak CS lainnya agar nanti bisa ikut membantu mengembangkan wisata ini Separe ini. Kendalanya tentu ya memang ada satu dari untuk sarana prasarana ini, dan juga kita lihat di sini itu masih wilayah yang bank spot area itu ya. Nah ini nanti coba kami berkomunikasi dengan Diskominfo, manakala bisa nanti ada bantuan untuk masalah pengembangan terkait dengan masalah jaringan telekomunikasi ini, BEVI ya, BEVI itu nanti biar masuk sini dan itu nanti bisa membantu pengunjung dalam berkomunikasi gitu Pak. Kita ya satu adalah lewat sosial media, lewat IG yang ada itu nanti kita kita upload, kita sampaikan baik lewat di desa, kecamatan, dan juga dari pengunjung itu kita dorong agar mereka itu ikut serta mensiarkan karena ini nanti
dengan masyarakat yang langsung mengupload status itu nanti akan bisa membuat terkenal. Kita lihat memang ini potensi ada, tinggal nanti kita perlu persiapan membenahi dari desa sendiri, dan potensi ada itu membenahi satu masalah parkir khususnya, kedua masalah sarana prasarana pendukung seperti MCK, dan juga nanti perlu mensinkronkan UMKM yang ada karena nanti bisa benar-benar mendukung wisata ini. Manakala pengunjung datang itu mereka juga betah untuk datang di wisata Separe. Harapan kami tentunya ini bisa berkembang lebih baik lagi, karena kita lihat di wilayah Limbangan itu kita ada Kali Gesek, dan itu salah satu wisata yang sudah booming, dan dengan adanya Kali Gesek itu kita berharap ini bisa menerima limpahan pengunjung, karena kalau hari libur, weekend, Sabtu Minggu ataupun libur sekolah itu Kali Gesek itu sangat-sangat besar sekali, pengunjung sampai mencapai 8.000, 9.000, dan itu sudah melebihi daya tampung dari Kali Gesek. Dan harapan kita karena ini adalah satu jalur dengan Kali Gesek, ketika lewat Desa Balong tentunya nanti pengunjung bisa melimpah ke sini, dan ini akan mendapatkan manfaat dari pengunjung yang masuk ke sini. Dan memang untuk potensi itu sangat baik, dan ini berbeda dengan desa sebelah, sehingga potensi ini adalah sangat-sangat baik dan bisa untuk lebih meningkatkan kunjungan wisata ada di Kecamatan Limbangan. Pemberdayaannya kita tentunya di sini mempersiapkan UMKM yang ada di wilayah Sebalung khususnya, karena dengan adanya Separe ini masyarakat di situ sudah bisa ikut berjualan, dan juga UMKM yang ada kita itu seperti gula Jawa, seperti kolang kaleng ataupun geduk yang ada di Sebalung nanti sudah kita komunikasikan agar nantinya bisa mensupport di wilayah Separe ini, khususnya ketika hari Sabtu dan Minggu, karena itu adalah saat-saat di mana banyak pengunjung, dan keterlibatan UMKM sangat-sangat mendukung untuk pengembangan wisata Separe. Dengan panorama alam yang masih asri, fasilitas yang tersedia, serta dukungan masyarakat dan pemerintah, wisata Pinusan Separe diharapkan menjadi destinasi unggulan baru di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Elza Nur Fauziah, Lingkar TV melaporkan.